Hinaan membawa berkah. Suatu hari, anak muda ini mengantar penuh muatan berisi puluhan buku ke kantor berlantai 7 di suatu perguruan tinggi. Ketika dia memanggul buku-buku tersebut menunggu di lift, seorang satpam yang berusia 50-an menghampirinya dan berkata, "Lift ini untuk profesor dan dosen lainnya tidak diperkenankan memakai lift ini. Kau harus lewat tangga." Anak muda memberikan penjelasan pada satpam itu, "Saya hanya ingin mengantar buku semobil ini ke kantor lantai 7. Ini kan buku pesanan kampus ini." Namun, dengan beringas satpam itu berkata, "Saya bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kau bukan profesor ataupun dosen. Tidak boleh menggunakan lift ini." Kedua orang itu berdebat cukup lama di depan pintu lift, tetapi satpam tetap bersikeras tidak mau mengalah. Dalam benak anak muda itu berpikir, jika hendak mengangkut habis buku semobil penuh ini, paling tidak harus bolak-balik 20 kali lebih ke lantai 7. Ini akan sangat melelahkan. Kemudian, anak muda itu tidak dapat menahan lagi satpam yang menyusahkan ini. Lantas gitu pikirannya terlintas, ia memindahkan tumpukan buku-buku itu ke sudut aula. Kemudian pergi gitu saja. Setelah itu, anak muda menjelaskan peristiwa yang dialaminya kepada bos. Dan bos bisa memakluminya, sekaligus juga mengajukan surat pengunduran diri pada bosnya. Dan segera setelah itu ia pergi ke toko buku membeli bahan pelajaran sekolah SMU dan buku referensi. Sambil meneteskan air mata ia bersumpah, "Saya harus bekerja keras, harus bisa lulus masuk ke perguruan tinggi. Saya tidak akan membiarkan dilecehkan orang lagi." Selama 6 bulan menjelang ujian, anak muda ini belajar selama 14 jam setiap hari. Sebab ia sadar waktunya sudah tidak banyak, ia tidak bisa lagi mundur. Saat ia bermalas-malasan, dalam benaknya selalu terbayang akan hinaan security yang tidak mengizinkannya memakai lift. Membayangkan diskriminasi ini, ia segera memacu semangatnya dan melipatkan gandakan kerja kerasnya. Belakangan, anak muda ini akhirnya berhasil lulus masuk ke salah satu lembaga ilmu kedokteran. Dan kini, selama 20 tahun lebih telah berlalu, sang anak muda akhirnya berhasil menjadi seorang dokter klinik. Sang dokter merenung sejenak ketika itu. Jika bukan karena security yang sengaja mempersulit dia, bagaimana mungkin ia menyeka air matanya dari hinaan itu dan berdiri dengan berani? Dia telah berhutang budi pada security yang menghinanya.